Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Samudra. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat brush animasi slideshow, teman-teman. Dan pada tutorial kali ini kita menggunakan Fusion ya, full menggunakan Fusion dengan node yang sangat banyak ya. Jadi di sini teman-teman jangan khawatir, saya akan pelan-pelan ya agar teman-teman bisa perlahan mengikuti tutorial ini. Oke, di sini kita sudah sediakan pada media pool sebuah foto yang akan kita jadikan slideshow. Di sini teman-teman bebas menggunakan format PNG ataupun JPEG ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita sebelum memulai kita pergi ke project setting ya. Kita akan ganti dulu timeline frame rate-nya menjadi 60 ya, 60 fps, lalu playback-nya kita juga buat menjadi 60. Oke, kalau seperti ini kita save lalu kita change saja. Nah, lalu kita drag and drop ke timeline seperti ini. Ini sebuah foto ya. Lalu karena di sini fotonya belum full, kita scale-nya kita ganti aja, transform pada zoom X-nya atau zoom Y-nya kita ganti menjadi 1.2 aja. Oke, sudah full. Nah, lalu teman-teman kita klik ya, kita klik kanan pada fotonya lalu pergi ke New Fusion Clip. Oke. Lalu kalau sudah seperti ini kita pergi ke Fusion. Nah, kita klik Fusion. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada media in dan media out ya. Kita klik kanan dulu di sembarang tempat, lalu pergi ke Arrange Tool, lalu to Grid. Kenapa? Karena ini biar kaku ya, biar nanti mudah untuk menyusun node-nya. Oke, kita kesampingan dulu. Sebelum kita mulai ya, kita akan membuat dulu brush animasinya, teman-teman. Jadi animasi brushnya di sini benar-benar kita buat dari awal ya. Oke, kalau seperti ini sudah, kita masukkan aja brushnya. Ada 3 brush ya. Nanti teman-teman jika mau download brush PNG-nya, saya lampirkan di deskripsi di bawah linknya. Oke, kita import aja. Ada brush 1, brush 2, brush 3. Kita import brush 1, brush 2, dan brush 3. Oke, baik. Nah, kalau seperti ini, kita mulai dari brush pertama aja dulu. Di sini teman-teman, kita akan menampilkan dia di sini dengan caranya teman-teman yang belum pernah menggunakan Fusion. Kenapa ini nggak nampil ya? Ini karena dia sebenarnya gini. Kita sedikit jelaskan. Di sini kita menggunakan 2 preview ya. Nah, teman-teman, di sini ada 2 hitam-hitam. Kalau kita klik kanan, kita klik maksudnya lubang di kanan, dia akan muncul di yang kanan. Kalau kita klik yang kiri, dia akan muncul yang kiri. Nah, jadi preview yang utama adalah yang kanan ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau ingin menampilkan bisa dengan cara diklik ya. Contohnya ini, kita klik kanan seperti ini ya, berganti. Atau kita seret ke atas seperti ini, kita klik lalu kita naikkan ke atas seperti ini. Oke, ini merupakan dasar dari Fusion ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita mulai dari sini dulu ya. Kita dari brush yang pertama. Oke. Di sini kita akan tambahkan yang pertama adalah rectangle. Nah, seperti ini kita hilangkan. Ini kita geser aja ke kiri, lalu kita hubungkan ya. Seperti ini. Nah, dia kan terpotong nih. Kita perbesar aja dulu, klik tahan seperti ini. Lalu teman-teman klik pada brush yang kedua. Di sini kita ganti nama aja biar mudah ya teman-teman. Kita rename, kita ganti menjadi brush 1. Ini kita ganti menjadi brush 2. Biar mudah dan biar nggak bingung nanti. Kita ganti namanya brush 3. Oke, baik. Nah, lalu kita tambahkan, kita klik pada brush 3 ini, kita tambahkan transform ya, transform yang ini. Atau teman-teman bisa mengganti dengan control space ya, cari transform. Tapi karena di sini sudah ada, kita drag and drop aja seperti ini, kita hubungkan. Oke, pada transform ya, jangan lupa teman-teman ya. Karena di sini kalau kita belum naikkan ya, belum kita seret ke atas ya, atau kita tampilkan dia pada preview utama, ketika kita transform, walaupun transformnya kita klik ya, kita scale up, scale down, ini nggak akan berpengaruh sampai kita naikkan ya, atau kita klik yang sini yang kanan. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Lalu kita scale up sampai ukuran yang kita inginkan, katakan seperti ini. Oke,
Lalu kita pergi ke rectangle, kita di sini kita kembali, lalu kita akan animasikan ya. Nah, caranya pada rectangle di sini teman-teman bisa terlihat 0.5 center X dan center Y-nya. Nah, kita akan menggunakan 20 frame saja untuk animasinya, 20 frame atau 25 frame kembali pada teman-teman. Di sini kita akan menggunakan 20 aja. 20 frame. Nah, di sini teman-teman ada yang perlu diketahui. Nah, frame by frame atau perhitungan frame pada Fusion itu ada di sini. Nah, ya. Jadi karena di sini sistemnya bukan layer, jadi jangan bingung, menentukan durasi ada di sini. Jumlah frame ada di sini. Oke, di sini kita menggunakan 20 frame. Nah, nampak ya, terlihat garis merah di sini. 20 frame ya. Lalu pada 20 frame kita buat si brush 1 ini kembali pada posisi semula. Kita klik ya di sini ya, kita aktifkan keyframe-nya. Lalu kita kembalikan ke keyframe 0 ya. Pada saat nanti video dimulai. Nah, di sini kita geser ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau nanti dia di play seperti ini, dia berjalan. Nah, seperti ini. Jadi efek brush-nya itu berjalan. Oke, ini kan di frame 20. Nah, di sini biar terlihat lebih smooth-nya. Nah, pada soft edge-nya ini kita naikkan, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Biar dia lebih seperti benar-benar sebuah efek brush ya. Oke. Lalu nah, teman-teman bisa lihat kita play. Nah, kan masih pelan tuh. Kita akan buat dia menjadi smooth ya. Nah, caranya pada rectangle ini teman-teman, kita pergi ke spline ya, seperti biasa untuk membuat animasi yang smooth. Nah, lalu pada rectangle, ini kan rectangle 1. Nah, rectangle 1 ini kita checklist. Nah, jadi dia muncul nih. Ya. Kita kecilkan sedikit ya, seperti ini. Lalu ini dia keyframe-nya, lalu kita blok aja semua. Oke, pelan-pelan ya. Biar nggak bingung. Kita blok semua seperti ini. Lalu teman-teman bisa tekan S atau ini yang nih smooth-nya, seperti ini ya. Jadi pergerakannya lebih smooth. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami sampai di sini. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita akan pergi ke ini spline yang kita hilangkan dulu. Lalu rectangle-nya nanti akan kita copy ya, biar kita tidak lama. Nah, sebelum itu kita ke brush 2, kita tambahkan juga transform. Seperti ini kita hubungkan. Nah, pada transformnya kita naikkan ke atas seperti ini. Lalu kita atur ya ukurannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita tambah transform yang di brush 3. Tambahkan transform. Lalu kita naikkan ke atas seperti ini. Lalu kita atur. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu kita copy aja rectangle-nya ini ya ke brush 2 dan brush 3. Caranya bisa di sini kita Ctrl C, lalu kita klik di sembarang, Ctrl V. Nah, lalu kita hubungkan ya seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Oke, kita copy lagi ya. Ctrl C, lalu kita klik sembarang, Ctrl V. Nah, jadi ada 3 rectangle. Rectangle 1, 1, dan 1, 2. Ini kita hubungkan. Oke. Nah, kita lihat hasilnya yang ini. Oke, di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, baik. Nah, sebelum itu, nah kita akan lanjutkan. Kini kita blok, kita rapatkan saja. Nah, kita sedikit besarkan. Oke. Lalu kalau sudah seperti ini teman-teman, nah di sini kita klik pada transform ya. Lalu kita pergi ke merge ya. Kita tambahkan merge seperti ini. Nah, lalu di sini output dari sini kita hubungkan ke di sini ada yang hijau ya. Di sini hijau itu foreground. Nah, kita klik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita naikkan. Nah, di sini akan numpuk nih. Nah, contohnya kita transform yang kedua. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, udah mulai nampak terlihat 2. Oke. Kita tambahkan lagi merge di sini ya. Tambahkan merge. Kita hubungkan yang ini outputnya ke
green ya, yang green point di sini. Ini adalah foreground. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu ini tiga sudah terhubung ya. Nah, di sini kita akan atur ya bagaimana posisinya. Kita klik transform yang pertama. Nah, ini kita geser ya. Kita pisahkan dulu ya, transform 1 atau brush 1, ini brush 2. Ya, ini brush 2 dan ini brush 3. Oke. Jadi ada 3 brush ya di sini teman-teman. Nah, di sini atur sesuai dengan keinginan teman-teman bagaimana posisinya. Contoh di sini kita akan yang transform pertama, ini kita letak di sini. Ya, ini lurus aja, sedikit kita miring ya. Lalu pada transform yang kedua, kita sedikit naikkan seperti ini, sudah lurus saja seperti ini atau sedikit kita miringkan. Lalu pada brush yang ketiga ya, kita miringkan juga. Nah, atau seperti ini. Oke. Baik. Lalu teman-teman bisa lihat, kita putar dulu ya, kita play. Nah, ini kan arahnya sama nih, ya kan? Munculnya sama. Kita ingin dia buat bergerak dari kiri ke kanan, yang satu kanan ke kiri ya. Maka caranya pada transform yang ini kan, yang brush 1 di sini teman-teman bisa lihat dia yang ini, yang atas bergerak dari kiri ke kanan. Dan transform 2 akan kita buat dia berputar ya. Kita putar seperti ini. Oke. Oke, baik. Ternyata yang atas adalah transform yang 2. Nah, kita bisa lihat kalau sudah seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, yang atas adalah brush ataupun transform 2, dan yang di sini adalah transform 1, dan yang ini adalah transform 3 atau brush 3. Di sini teman-teman terserah bagaimana menganimasikannya, bergerakan dari mana. Dan karena ini cuma 3, kita akan coba tambah 1 ya. Kita copy aja brush yang ini ya, brush nomor 1. Nah, ini kita copy ya, kita blok, lalu kita Ctrl C ya, biar kita tambah aja. Ini kita naikkan sedikit ya, lalu kita klik sembarang tempat, kita Ctrl V. Nah, kalau sudah seperti ini ya, berarti yang ini teman-teman ya, ini kita naikkan aja 1 ya. Nah, ini kita posisikan aja coba di bawah. Nah, seperti ini, atau kita naikkan sedikit, dan ini kita rotasi aja biar muncul dari kanan ke kiri. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita tambahkan merge lagi. Di sini kita klik ya, lalu kita tambah merge. Oke, kita hubungkan outputnya ke green point ya, seperti ini. Oke, lalu teman-teman harus pahami, jadi output dari semua ini adalah merge 3 ya, karena semua dihubungkan ke merge 3, karena di sini hanya satu-satunya merge 3 yang memiliki output ya. Sampai di sini harus dipahami. Oke, kita naikkan ke atas seperti ini. Teman-teman bisa lihat pergerakan animasinya. Ya, sedikit berat ya. Oke. Nah, di sini kan munculnya semua sama ya. Semua munculnya sama. Kita ingin membuat dia munculnya satu-satu ya. Artinya brush 1 muncul terlebih dahulu, brush 2 baru muncul, brush 3 lalu brush 4. Nah, caranya teman-teman kalau sudah seperti ini, kita pergi ke kemari ya, ke spline ya teman-teman, pergi ke spline. Nah, sini kan checklist semua nih. Nah, kita pergi ke titik 3 yang di sini, lalu pergi ke select one tool nah, seperti ini. Nah, lalu ini kita naikkan dulu semuanya. Oke, nah kita mulai dari yang paling atas ya, atau dari rectangle 1 dulu ya. Rectangle 1 ini artinya brush yang 1 ya, brush 1. Nah, lalu kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kita perkecil dulu biar terlihat semua. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini coba kita besarin. Nah, lihat ini adalah frame 20 dan di sini adalah frame 0 ya. Ini adalah frame 0 sampai di frame 20, bisa dilihat ya. Oke, kita mulai dari sini. Teman-teman. Oke, kita perkecil dulu seperti ini. Kita buat dia muncul 5 frame ya. Oke. 0, 5, 10, 15, 20. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini kita akan mulai dari
rectangle 1 ya, rectangle 1 ya, bisa dilihat. Kita akan tetapkan dia muncul memang dari 0 dan berakhir di frame 20. Nah, lalu kita akan geser per 5 frame. Kita mulai dari rectangle 1 1 ya, ini. Ini kita hilangkan dulu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kecilkan ya. Seperti ini. Kita blok ya semuanya. Seperti ini. Lalu kita geser ke frame 5. Oke. Kita teruskan ke rectangle 2. Nah, kita kecilkan pelan-pelan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita geser dia di frame 10. Kita geser seperti ini. Dan satu lagi ada rectangle 1 3 seperti ini. Kita geser dia, kita kecilkan. Nah, kita blok, kita geser ke frame 15. Seperti ini. Oke, jadi teman-teman hasilnya akan seperti ini. Iya. Bisa dilihat ya. Jadi ini cara membuat animasinya muncul pada setiap kelipatan 5 frame ya. Sampai di frame 20 ya. Oke, seperti ini. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, ya, kita hilangkan dulu spline-nya. Oke. Jadi di sini ada banyak node ya. Nah, seperti ini dan di sini kita akan render terlebih dahulu ya. Kita render. Nah, di sini teman-teman, kalau sudah di blok seperti ini, kita Ctrl G saja, kita buat grup. Nah, seperti ini jadi satu grup. Lalu kita ambil ya, di sini kita hilangkan dulu. Nah, ini media outnya kita ambil agar kita bisa ngerender, kita hubungkan seperti ini. Lalu kita pergi ke edit tab ya. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita render terlebih dahulu teman-teman. Kita pergi ke delivery. Lalu kita pilih penyimpanan ya. Kita pilih sini brush. Oke, kita buat di sini alphabet ya. Terserah kasih nama apa. Kita ganti brush aja. Brush animasi. Oke, kita save. Lalu kita ganti ke MP4. Lalu sini kita render aja. Oke, kita tunggu. Oke, rendernya sudah selesai dan teman-teman bisa lihat ya hasilnya ada di sini ya. Nah, brush animasi. Lalu kalau sudah seperti ini, kita kembali ke edit tab atau kembali ke fusion tab. Nah, ini sangat berat teman-teman ya. Ini sudah kita nggak gunakan lagi. Lalu kita hapus saja ya. Kita hapus saja, kita delete. Nah, ada media in dan media out. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, kita tempatkan media in pada posisi semula ya, posisi di sini pertama. Lalu teman-teman kita naikkan ya seperti ini. Nah, kita klik ya di sini. Lalu teman-teman pergi ke transform di sini, kita tambahkan transform. Oke. Lalu kita akan membuat dia menjadi scale down teman-teman. Jadi caranya di sini kan kita tadi menggunakan 20 frame ya. Nah, di sini kita coba tambah misalnya pada 70 frame ya. 70 frame teman-teman bisa lihat di sini ya. 70 frame dia kembali ke posisi seperti ini. Lalu pada transform kita klik, kita pergi ke sides ya, kita tambahkan keyframe, kita aktifkan, lalu kita pergi ke 0. Lalu kita scale up ya, seperti ini. Oke, di sini belum kita aktifkan seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Lalu kalau kita play seperti ini ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, baik. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita tambahkan ya color correction ya, karena kita akan buat dia menjadi hitam terlebih dahulu. Kita letak di sini. Nah, hitam putih maksudnya. Lalu kita hubungkan ya, seperti ini. Oke. Nah,
Kalau sudah seperti ini, kita pada color correction kita turunkan saturasinya. Ya, saturasinya kita turunkan. Oke, sudah kita turunkan. Ini kita naikkan. Ya, sudah hitam putih. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan blur ya sini. Karena nanti akan kita buat jadi blur. Kita hubungkan lalu kita naikkan blurnya. Nah, kita naikkan blur size-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, oke, kita turunkan sedikit ke bawah. Kita akan import tadi yang sudah kita render. Nah, ini brush animasinya kita letak di sini. Lalu kita ganti nama aja menjadi brush. Oke, kita enter. Lalu kita letak di atasnya aja. Lalu teman-teman, kita naikkan dulu seperti ini. Nah, kita akan hilangkan hitamnya ini. Kita tambahkan ya efek namanya Luma Key ya. Caranya teman-teman ya control space saja di keyboard lalu cari namanya Luma Key. Nah, Luma Key kita enter. Lalu kita hubungkan ya seperti ini. Oke. Nah, kalau saya seperti ini ya kita naikkan ya. Hasilnya hilang hitam-hitamnya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan tambahkan merge node ya. Kita klik pada Luma Key lalu kita tambahkan merge untuk menghubungkan antara media in, transform, color correction dan blur. Nah, kita sini merge. Nah, sini pada outputnya kita hubungkan ke green point atau point yang hijau ini, titik yang hijau. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ya di sini. Nah, di sini kan belum nampak nih. Nah, animasinya. Lalu kita klik di sini pada merge ya, lalu kita pergi ke inspektor, pada operatornya kita ganti menjadi in. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi itu ya animasi yang sudah kita buat tadi. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini, kita save aja dulu untuk mengantisipasi ya. Kita Ctrl save dulu. Mengantisipasi misalnya crash ya. Oke. Sudah kita save ya. Lalu teman-teman, ini kita lihat ya. Ini animasinya. Oke, lalu teman-teman kalau sudah seperti ini, nah kita akan tambahkan teks terlebih dahulu ya. Kita tambahkan teks seperti ini. Nah, kita naikkan ke atas. Oke, kita ganti ya. Kita buat aja brush slideshow. Oke, lalu teman-teman bisa kita ubah fontnya, tapi kita gunakan font ini aja. Lalu teman-teman tambahkan transform sini, kita hubungkan. Fungsinya adalah untuk kita mengubah ya, nih kita naikkan, mengubah posisi ataupun scale up, scale down-nya seperti ini. Saya rasa di sini aja. Oke, baik. Kalau seperti ini, teman-teman kita hubungkan ya output dari kita tambahkan transform dulu, kita tambahkan merge ya, kita tambahkan merge di sini. Lalu teman-teman ya yang perlu diperhatikan di sini adalah green point ya, ataupun di sini foreground kita hubungkan ke transform. Jadi ini kita hilangkan dulu ya, karena foreground atau background kita akan hubungkan pada output dari transform. Jadi seperti ini. Ini kita hubungkan ke outputnya sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita naikkan dulu. Nah, seperti ini ya. Lalu kalau sudah seperti ini, kita akan copy yang ini brush dan Luma Key ya, kita copy. Kita tadi bawahnya kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tambahkan transform ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kita naikkan ke atas seperti ini. Kita akan ubah posisinya ini. Kita akan ubah rotasinya. Lalu kita tambahkan transform seperti ini. Lalu kita hubungkan ya seperti ini ya. Lalu kita akan ubah posisinya. Kita rotasi aja sesuai keinginan, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Oke. Kita naikkan ya.
Oke, posisinya seperti ini jadinya. Oke, terbalik ya. Oke, lalu akan kita hubungkan antara transform ini dan juga merge ataupun teks di sini. Nah, lalu caranya pada transform kita klik merge. Nah, lalu kalau sudah seperti ini kita hubungkan outputnya ini ke green point di sini. Nah, oke, baik. Coba kita naikkan seperti ini. Oke, di sini terbalik ya. Oke, pada merge di sini jangan lupa kita klik ya, lalu operatornya di sini over kita ubah menjadi in. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, bedanya kalau yang ini tadi ini hitam putih dan blur, dan yang ini tadi warna normal ya, teman-teman. Oke, bisa dilihat ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini teman-teman, kita akan hubungkan antara merge yang 1 dan merge 3. Ya, caranya teman-teman, pada merge ini kita tambahkan merge lagi seperti ini. Nah, lalu output dari sini kita hubungkan ke green point sini ataupun foreground. Nah, lalu kita naikkan ke atas. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke. Karena di sini animasinya keyframe-nya sama, kita akan perlambat ya yang si brush yang warna ya. Di sini lihat ada brush garis 1. Nah, di sini teman-teman kita pergi ke keyframe. Nah, seperti ini ya. Kita geser dulu. Nah, keyframe kita lihat ya di sini. Kita akan perlambat dia. Di sini kita akan perlambat dia. Kita bisa lihat di sini ya. Seperti ini. Kita akan perlambat dia di sini baru muncul. Nah, pada brush yang garis 1, nah kita cari di sini brush 1. Di sini kita geser ya. Seperti ini. Nah, sampai di sini. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, kalau seperti ini kita hilangkan keyframe-nya. Nah, sini media out kita geser terlebih dahulu. Lalu teman-teman, kita akan tambahkan background ya. Kita pergi ke background, kita drag and drop seperti ini. Nah, lalu backgroundnya ini kita naikkan ke atas. Ya, di sini kan hitam, kita ganti menjadi warna yang sesuai kita inginkan. Kita ganti gradient saja, solid color kita ganti gradient. Nah, di sini kita ganti menjadi warna yang kita inginkan. Ya, contohnya seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tambahkan merge ya, kita klik sini, lalu kita tambahkan aja merge seperti ini. Kita hubungkan output ini ke green point ya, ke green point ya. Lalu perlu diketahui bahwasanya green point itu adalah foreground dan kuning adalah background. Lalu kita tambahkan ya output dari transform ini ke ya yellow point ya, sini ke background. Lalu kalau sudah seperti ini teman-teman, akan kita hubungkan antara ini adalah merge 4 ya, artinya ini adalah output dari semuanya. Ini kita hiraukan dulu yang ini adalah hasil dari semuanya ya teman-teman. Akan kita hubungkan ke background. Caranya kalau sudah seperti ini teman-teman, kita pada merge 5 ya, di sini kita tambahkan aja merge lagi. Nah, di sini kita hubungkan antara outputnya ke green point. Nah, seperti ini. Lalu ini adalah output yang terakhir. Ini kita naikkan. Nah, jadi ada backgroundnya. Kita play. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, nah tinggal kita hubungkan ke media out-nya saja. Oke, jadi media out-nya seperti ini ya. Nah, sudah jadi brush animasi slideshow. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita kembali ke edit tab. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, sedikit nge-lag ya, karena juga ini adalah fusion ya, jadi sedikit berat. Nah, coba kita looping aja. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi teman-teman. Nah, jadi ini adalah tutorial yang paling lama yang pernah kita buat ya, menggunakan Fusion. Nah, teman-teman bisa lihat ya, node-nya sangat banyak ya. Oke,
Kita kembali ke edit tab. Oke, sampai di sini dulu tutorial kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini dan share tutorial ini ke teman-teman yang lainnya. Kalau teman-teman menganggap tutorial ini bermanfaat, dukung terus channel ini. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya.